Oke Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel Ojol Network Medan. Oke Bray, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga ordernya pada gacor guys ya. Oke cuy, kali ini kita buat konten lagi ya kan. Jadi kesempatan kali ini aku ingin buat konten sesuai judul guys ya, yaitu berapa sih pendapatan driver ojol di tahun 2025 cuy. Nah mungkin teman-teman sekalian ya kan banyak yang bertanya-tanya dan pengen tahu ini berapa sih kira-kira pendapatan ojol gitu kan, berapa sih kira-kira penghasilan ojol untuk di tahun 2025 ini. Nah di sini aku kali ini di kesempatan video ini bakalan sharing-sharing ya, lebih tepatnya itu sharing-sharing ya ke teman-teman sekalian. Nah mungkin bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung gitu kan atau join di driver ojol dan pengen tahu berapa sih penghasilan ataupun pendapatan driver ojol di tahun 2025. Nah ini terjadi atau dari perspektif aku pribadi guys ya, karena terus terang aja driver ojol itu setiap driver itu penghasilannya beda-beda guys ya, karena driver ini kan tergantung dari kinerja drivernya itu sendiri kan. Semakin rajin driver itu menjalankan orderan, maka semakin besar pula pendapatannya. Sebaliknya jika driver itu malas atau tidak ingin mengerjakan orderan, maka semakin kecil juga pendapatannya. Oke cuy, karena di kesempatan kali ini aku bermain dengan aplikasi Grab ya kan, karena pada dasarnya aplikasi driver ojol itu banyak cuy. Yang pertama ya kan, itu ada Grab, Gojek, Maxim, InDriver, dan Shopee Food ya. Ada 5. Kalau di daerah kota Medan itu ada 5. Kalau di daerah kota lain mungkin banyak, ada Lalamove ya, tetanggaku juga ada yang terbaru itu. Nah kali ini kita nggak usah bahas itu, ini kita bahas yang ada di kota Medan guys ya, nggak apa-apa lah ya kan. Oke langsung aja, ini dari pendapatan driver ojol Grab guys ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan atau memperhitungkan berapa sih kira-kira penghasilan atau pendapatan driver ojol, kira-kira cukup nggak sih untuk kehidupan sehari-hari, atau bahkan kita bisa nyimpan atau nabung gitu ya, atau ada yang bisa disisihkan gitu kan hasil dari ngojol ini. Oke cuy, di sini karena aku pakai aplikasi Grab, langsung aja kita buka aplikasi Grab ya. Oke, untuk di tahun 2025 pendapatan ojol driver Grab itu ya menurut aku biasa-biasa aja guys ya, standar aja. Kalau dari aku pribadi itu ya cukup lah gitu, atau bahkan bisa pas ya. Itu lagi kembali lagi kepada kita ya, masing-masing orang itu mungkin berbeda-beda. Nah kali ini mungkin teman-teman bisa memperhitungkan atau memperkirakan dari perhitungan yang aku hitung di video ini guys ya. Oke guys, langsung aja untuk di tahun 2025 guys ya, kita langsung ke pendapatan guys ya. Ini hari ini aku lagi on bid guys ya. Ini di hari Senin di jam 10 udah dapat 10 trip ya, alhamdulillah guys ya, kita syukuri. Lanjut kita langsung ke mingguan ya guys ya, mingguan. Nah di minggu semalam aku dapat 137 trip dengan penghasilan per mingguan itu 1.470.000. Ini aku mengalami peningkatan guys ya. Ini aku libur sehari. Kita lihat dulu minggu sebelumnya dapat 1.300.000 ya kan. Total pekerjaan yang aku selesaikan itu sekitar 121 trip dengan libur 2 hari cuy. Dan minggu sebelumnya 1.200.000 ya kan. Jadi ini tuh di pertengahan bulan Mei guys ya, masuk minggu kedua gitu ya. Minggu kedua ini di tanggal 19 ya, tanggal 19. Jadi masih pertengahan. Nah oke, berarti bang gimana cara menghitungnya? Oke langsung aja kita hitung ya guys ya. Kita ambil patokan di rata-rata aja guys ya, rata-rata biar enak ya kan. Ini soalnya kalau di minggu sebelumnya aku agak ini guys, agak kurang sih. Nah ini masih rata-rata memang per minggunya itu aku dapat bisa 1 juta guys ya. Ini kecil ya, ini di bulan berapa nih ya, bulan 3 ya kalau nggak salah ya. Di sini lah mulai masuk di 31 ya, 1.100.000, 1.100.000 lagi, masuk lagi 1.400.000, 90, 115 ya kan. Ya jadi totalnya 3.500.000. Waduh masuk pula cuy orderan cuy. Aduh
dapat instan jadi lagi buat video malah ada ini juga guys ya, masuk pulang ya orderan. Tadi aku sekarang hidupkan ya kan, masuk instan coy. Ya udah nggak apa-apa guys, ini aku coba kerjain dulu, nanti kita hitung lagi ya, nggak apa-apa ya guys ya, karena sambil nungguin aku lagi di daerah pancing gitu guys ya, lagi nunggu orderan juga. Jadi nggak apa-apa sekalian buat video, sekalian kita ngebit, nggak apa-apa guys ya. Nanti setelah orderan ini aku selesaikan, kita lanjut lagi nih perhitungannya gimana. Oke, nggak apa-apa guys ya, let's go, kita antar dulu nih. Oke Bray, kembali lagi. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi guys ya. Tadi aku baru siap, ini aku baru siap selesai guys ya. Oke cuy, langsung aja kita ke pendapatan guys ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini guys. Jadi kembali lagi ya, setiap driver itu berbeda-beda guys ya, pendapatan maupun pengeluarannya. Oke, mari kita coba hitung dari minggu ketiga guys ya. Oh, karena kita cari yang 4 minggu cuy, 4 minggu. Sebentar ya. Kita cari yang minggu keempat. Sebentar. Oke, berarti dari 1, 2, 3, 4. Oke, dari sini guys ya. Bisa, oke. Kita lanjut. Cocok? Gas. Oke. Minggu pertama, karena kan sebulan kan 4 minggu ya. Jadi kita hitungannya per 4 minggu 1 bulan cuy, oke. Di minggu pertama ini aku dapat 13. Minggu kedua dapat 12. Berarti totalnya 25. Kita hitung kasar aja guys ya, biar cepat nih guys ya. Minggu ketiga dapat 13. Berarti 13. Oke, kita lanjut lagi, dapatnya 15. Ini 15. Berarti total secara keseluruhan per minggu itu dapatnya 13 guys ya. Oke, kita ingat 13. Kita kalikan aja kalau gitu. Kita kalikan 1.300.000, ya kan? Biar simpel aja guys, biar simpel. Dikali 4, 5.200.000. Nah, ini tadi penghasilan kotor cuy ya. Kenapa penghasilan kotor bang? Iya guys, karena kita belum hitung biaya bensin, biaya makan, biaya oli motor, termasuk biaya pengeluaran lah ya, dan lain-lain guys ya. Oke, kita ikut aja nih. 1 bulan kita dapat kotor 5.200.000. Nih kalau di aku guys ya. Kembali lagi. Oke. Untuk makan aku pribadi itu 1 hari 50.000 cuy. 50.000 itu adalah sudah include jajan. Jadi makan sama jajan. Bebas mau jajan apa. Kayak kadang kita kalau siang pengen ngejus gitu kan, atau pengen ngemil, makan bakso Gojek atau gorengan gitu ya. Bebas lah, kembali lagi kita. Nah ini di aku 50.000 1 hari guys ya, 1 hari bersih. Oke cuy, 1 hari bersih. Berarti 1 hari 50.000 ya kan, dikali 30, 1.500.000. Oke cuy, tadi dapatnya 5.200.000 guys ya. Oke, untuk makan 50.000. Nah untuk bensin di 5.200.000 ini aku menghabiskan bensin sebanyak 30.000 cuy, 3 liter. Itu pertalite guys ya, karena aku pakai kendaraan Vario 125 yang terbaru. Ini lumayan irit, harga orangnya irit lah ya. Jadi cukup 30.000 dikali 3 alat bensin ya. Coba kita kembali lagi ke aplikasi. Kita lihat tadi permingguannya. Di sini aku ada minggu liburnya. Per minggu itu ada sehari, 2 hari. Ini 1 hari setengah guys ya, 1 hari. Waduh, masuk lagi orang cuy. Udah kuat kali kita. Waduh, jemput di rumah sakit Advent nih. Guys, videonya kita skip lagi ya, nggak apa ya. Kita kerjain dulu orderan ini, kita lanjut lagi itu. Oke, nggak apa? Let's go. Oke Bray, jadi kita lanjut lagi ya kan. Sorry semuanya, don't worry karena masuk orderan ya kan. Jadi nggak mau ya kita kerjakan dulu ordernya karena kita sambil ngebit guys ya, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita ke pendapatan lagi. Tadi hitungannya sudah sampai di kalkulator ya, kita hitungannya ya. Tadi sampai di titik kalau pengeluaran bensin ya, pengeluaran makan ya, makan. Oh iya, ke bensin ya, bensin itu berarti hitungannya gini guys, sebentar ya. Kalau dari aku, 1 minggu aku libur 1 hari yang ini,
Yang ini 2 hari, 3 hari aku libur. Yang ini termasuk 32. Ini narik setengah ya. Berarti udah 4. 1, 2, 3. Oh ini belum ya. 1, 2, 3, 4. Nah di sini aku liburnya minggu libur nih guys. Di kemarin tuh waktu ada event slot ya, slotnya itu yang mana kalau kita ngerjakan jam sibuk dari jam 6 sampai jam 8 dapat 6 trip, kita dapat 5.000 ya kalau nggak salah per hari. Nah ini aku jadi dapat 2 hari nih, 2 hari ini aku kerjakan ya kan, jadi dapat 10.000. Nah ini aku libur sehari, berarti total liburku itu ini 1, ini 2, 3, ini 2, berarti 5 ya. Sama ini 1 ya, ini 1 tadi, ini 1 ya, hari Minggu 1, 3, 5, sama ini 6 hari guys, berarti sekitar 24 ya. Atau kita genapkan aja kalau kita on beatnya itu 25 hari cuy ya. Oke. Cocok, setuju lah ya. Berarti kita hitung kalau bensinku 30.000 di astagfirullahaladzim, masuk lagi cuy. Masuk lagi bray. Bang BRI. Aduh. Bang BRI mana nih? Oh yang sebelah kiri itu ya. Sorry lah guys ya, kita kerjakan dulu ini ordernya ya. Kayak udah mau hujan. Aduh. Oke bray, kita lanjut lagi guys ya. Sorry kali karena tadi tuh nggak dikasih berhenti cuy sama paman. Terus habis itu cuaca juga hujan cuy di beberapa tempat di kota Medan. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita tetap optimis dan yakin kalau kita bisa menyelesaikan konten ini cuy. Oke cuy, langsung aja. Tadi kita di mana tadi posisinya itu di kita sebentar, aku lupa cuy. Kita di perhitungan ya, lupa bentar ya. Kita berarti ini aku tuh jatuhnya berarti liburnya dalam sebulan itu 5 kali guys. Jadi 25 guys ya, 25 hari kita on beat. Lalu perhitungannya adalah 50 untuk bensin tadi 30.000. Tadi kan kita start lanjut di pengisian bensin guys ya. 30.000 dikali 25 cuy. 750 untuk pengeluaran kita. Sedangkan makan tadi 50.000. Berarti kita tambahkan 1.500.000 guys ya. Nah, ini biaya pengeluaran kita cuy, 2.250.000. Oke, 2.250.000 cuy ya. Tadi penghasilan kotor kita adalah 5.200.000. Dikurang 2.250.000 cuy. Nah, ini dia penghasilan bersih jadi driver ojol di Kota Medan cuy. Dapatnya adalah 2.950.000 cuy. Tapi ingat ya cuy ya, ingat lagi kalau ini adalah dari pribadi aku sendiri. Nah teman-teman bisa lebih hemat lagi atau makannya cuma 30.000 per hari gitu kan, atau bensinnya lebih murah lagi 25.000 per hari kan bisa gitu guys ya. Atau bahkan teman-teman bisa lebih boros lagi, jadi pendapatannya bersihnya itu nggak 2.950.000, bisa jadi 2 juta bersihnya atau 2,5, atau banyak lainnya guys ya. Ada juga, bahkan ada juga sih yang 3 juta bersihnya per hari, per bulan cuy. Nah itu dia guys, pendapatan driver ojol per bulan di tahun 2025. Nah teman-teman gimana kira-kira menurut teman-teman? Kira-kira masih worth it nggak sih? Masih cocok nggak sih untuk jadi driver ojol di Indonesia di tahun 2025? Kembali lagi ke teman-teman guys ya. Oke cuy, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi serta sharing-sharing di seputaran ojol lainnya. Oke cuy, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal, bye bye.